pemilu ini kayak main-main ya. Ini kan orang mau nggak mau akhirnya berpikir kayak puzzle ini berantakan, di sini berantakan. Kok jadi kayak terpola ya gitu ya. Kalau bisa saja orang tergiring opininya begitu. Tapi intinya sih yang kita lihat adalah bahwa ini persoalan besar. Ini aib. Bukan cuma buat KPU, juga buat negara. Iya. Tapi sampai sejauh ini responnya itu kayak santai-santai aja. Dompet jatuh gitu. Kayak gitu loh. Lu naruh duit di bank, tiba-tiba ada berita banknya tempat lu naruh duit jebol keamanannya. Lu tarik buru-buru. Wah, gua enggak percaya. Oh iya, bisa ras, bank itu bisa bangkrut tuh. Betul. Tapi lu bisa naruh duit di bank lain. Iya. Lah kalau KPU lu nggak bisa naruh data di KPU lain gitu. KPU kita cuma satu gitu. Tapi maksud gua jangan remehkan persoalan-persoalan seperti ini gitu loh. Ini soal kepercayaan. Iya. Oke, Pilpres sebentar lagi. Tapi yang ngeri nih, sekarang itu ada berita data KPU yang bocor dan sekarang dijual di dark web. Dark web itu sebetulnya kayak internet kita yang biasa, tapi dia ada di di ruang gelap yang nggak bisa semua orang mengakses karena itu ada orang-orang tertentu perlu prosedur khusus lah. Iya, hacker atau punya kemampuan khusus untuk mengakses dan itu dijual di situ. Datanya. Katanya ya, yang Jimbo atau siapa gitu yang jual data itu 204 juta data. 204 juta orang. Data di KPU itu artinya nama, alamat, nomor NIK ya, nomor induk kependudukan, jenis kelamin dan lain-lain itu lengkap tuh kan pasti kan. Gila. Data pemilih berarti datanya tadi pemilih per RT pasti ada di situ. RT berapa, RW berapa, kelurahan, kecamatan. Nah, gimana nih? Gua kok jadi agak gimana ya? Ini data penting loh. Oh iya. Maksud gua kalau data identitas kependudukan itu lu data NIK lu NPWP dan lain sebagainya dipegang sama orang itu bisa bobol rekening bank. Iya. Itu satu ya. Artinya rekening bank itu kita anggap yang paling privat lah. Kan kalau nomor PIN itu misalnya kan bahkan istri sendiri nggak boleh tahu idealnya gitu lah ya. Karena saking secure. Kalau istri orang boleh tahu. Iya artinya itu aja gampang dibobolnya dengan yang sangat apalagi cuma soal pemilu nanti akses kepada orang-orang yang memang berhak memilih daftar pemilih itu kan gampang sekali. Maksud gua gini, ini sih menurut gua menggambarkan KPU ini mentah banget nggak siap gitu loh. Iya loh, KPU loh, Komite Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab pada hasil pemilu kan. Dan hasil pemilu itu adalah pintu gerbang kita menuju masa depan Indonesia. Dan yang lucunya sampai sekarang responsnya nggak jelas tuh. Ya diakui lah. Diakui. Tapi kemudian kayak hal nggak penting. Jebol gitu loh. Kayak gitu responnya. Kecelakaan nih jebol gitu. Itu lucu menurut gua KPU. Pertama KPU. Ini instrumen pemerintah yang berkaitan ya KPU. Kedua Menkominfo. Kominfo yang berkaitan dengan itu. Kayaknya anteng-anteng aja tuh. Ya Kominfo udah diwanti-wanti sering. Loh kok udah diwanti-wanti ini? Padahal kan ini gini deh. Itu kan salah satu unsur paling penting kan. Kalau lo udah punya basis data. Betul. Lo bisa melakukan apapun dengan data ini. Micro-targeting misalnya. Micro-targeting untuk memenangkan satu pasangan dan lain-lain. Buat pinjol, buat apa itu bisa dilakukan. Ada foto, ada alamat, ada NIK, ada nomor HP, ada nama bapak ibu lu. Kalau di KPU enggak lah, nomor HP enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak ibu ya ada NIK-nya kalau kita bisa tracking ya. Tapi gini, seberapa bahaya menurut lo? Bahaya, karena gini lah ya. Setiap kubu itu pasti kan setiap kubu yang ikut kompetisi kali ini pemilu itu kan pasti megang data pemilih. Asumsinya kan dia memetakan nih, ini dia daerah memetakan ini sendiri berapa, gitu ya. Tapi apapun mau dikata apapun yang paling valid itu sesuai undang-undang adalah milik KPU kan. Iya. Bisa saja beda-beda tapi ya yang dipakai yang milik KPU gitu loh. Ini nanti yang dipakai sebagai daftar pemilih gitu loh. Nah, dengan begitu kan lu bisa tahu orang ini milih. Bisa gua kontak, bisa gua targeting, orang ini ada di sini, siapa yang handle dia. Iya loh, 204 juta itu total pemilih tuh. Iya. Itu loh, itu bahaya banget. Maksud gua data satu orang bobol itu adalah aib buat negara. Ini 204 juta orang bobol.
Kalau jumlah penduduk kita itu 270 juta berarti 80 sekian persen, ya 75% data kita dijual belikan. Dan maksud gue juga, kita juga nggak bisa secara ini lihat ini sebagai ini dijual belikan, itu itu memalukan. Iya. Tapi bahwa ini soal kedaulatan data, soal ketahanan kerahasiaan data kita. Iya. Iya, orang yang nggak ada sangkut pautnya sama pemilu aja bisa ngakses itu. Apalagi paslon-paslon yang punya kepentingan gitu loh ya. Pihak-pihak yang punya kepentingan, apalagi gampang sekali mengakses itu jadinya kan. Iya. Dan ini kan bukan pertama kali pihak pemerintah itu mengalami kejebolan data. Tapi ini, dalam kondisi pemilu yang gonjang-ganjing begini, banyak isu-isu nggak produktif gitu loh. Tiba-tiba data bocor ini, kata gue menunjukkan KPU mentah banget. Kalau KPU-nya mentah, sementara ada isu ketidaknetralan, ada isu katakanlah aparat yang bergerak memenangkan pasangan tertentu. Ini apa? Pemilu ini kayak main-main ya? Ini kan orang mau nggak mau akhirnya berpikir kayak puzzle ini berantakan, di sini berantakan. Kok jadi kayak terpola ya gitu ya? Kalau bisa saja orang tergiring opininya begitu. Tapi intinya sih yang kita lihat adalah bahwa ini persoalan besar. Ini aib. Bukan cuma buat KPU, juga buat negara. Iya. Tapi sampai sejauh ini responnya tuh kayak kita aja. Dompet jatuh gitu. Kayak gitu loh. KPU, Kominfo juga santai-santai aja gitu loh. Gue ngebayangin gini ya, kalau KPU IT-nya dengan mudah dipertontonkan untuk dijebol sekarang, itu kan berarti dengan mudah juga nanti kan proses penghitungan suara kan pada ujung-ujungnya kan melewati prosedur IT dong. Betul. Ya ada manualnya tapi manualnya kan tersebar ke seluruh Indonesia ke ratusan berapa jutaan TPS gitu ya. Kan lewatin prosedur ini. Kalau prosedur ini bisa dijebol dan sudah dibuktikan sekarang, ini gimana? Mengkhawatirkan banget loh. Ini kayak bank lah ya. Bank itu kalau jebol itu langsung tarik orang narik semua. Duitnya itu wajar gitu loh. Ya, terus kita mau narik apa dari KPU? Iya, kepercayaan itu loh. Masalahnya ini yang lebih parah gitu loh. Iya. Kalau lu punya, maksud gua begini, lu naruh duit di bank, tiba-tiba ada berita banknya tempat lu naruh duit jebol keamanannya, lu tarik buru-buru, wah gua nggak percaya. Iya, bisa ras, bank itu bisa bangkrut tuh. Betul. Tapi lu bisa naruh duit di bank lain. Iya. Lah kalau KPU lu nggak bisa naruh data di KPU lain gitu. KPU kita cuma satu, gitu. Iya benar. Kalau gini deh, gue pernah sekali waktu itu datanya nggak jebol, waktu itu ada trouble di salah satu bank syariah. Trouble, datanya nggak jebol tapi nggak bisa diakses oleh para nasabahnya. Akhirnya itu banyak ngambil uang secara ini, kemudian mereka pindahkan ke bank lain dan bank itu hampir goyang-goyang. Nah itu maksud gua, ini KPU kita satu-satunya gitu. Apa yang menurut lo kira-kira harus apa sih? Iya, pertama mereka mengakui bahwa jebol. Iya, pertama dan harus ada ini loh, menunjukkan sikap bahwa mereka care sama itu. Bahwa ini persoalan besar, ini persoalan bukan cuma soal teknis ya, tapi juga kehormatan data gitu loh. Kehormatan kita sebagai negara, data kita itu diotak-atik orang gitu. Iya. Santai-santai aja gitu loh. Nah ini kita nggak ngelihat itu. Ini ada sense of urgensinya kelihatan gitu loh setidaknya. Bahwa kami melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tapi kita jelas apa gitu loh. Ya sama kayak kemarin MK misalnya ada langkah. MK. Nah itu kan ada urgensinya. Iya, bahwa ini urgen, ini penting dan ada yang salah bertanggung jawab, dicopot dari ketua MK kan gitu. Iya. Nah, menurut lo harus nggak kayak gitu? Oh iya dong, harus ada langkah-langkah seperti itu. Karena ini bertanggung jawabnya, ini kan kalau bank itu kita bisa kehilangan kepercayaan, kita bisa memiskinkan dia, membangkrutkan dia dengan cara mengambil uang kita. Iya, kalau KPU yang dikelola, ya itu dikelola dengan dana publik. Ya. Maka dia harus uang pajak kita tuh, iya. Uang pajak, maka 70 triliun itu. Bukan cuma KPU, negara juga harusnya kan menunjukkan rasa tanggung jawab loh pada publik. Ini nggak enak nih dari kemarin MK ribut. Iya. Aparat ribut. Iya. Ini ribut, itu ribut. Sekarang KPU ribut lagi. Kenapa ya kok? Ini urusan pemilu ini, jujur aja. Iya betul. Kok ribet banget? Jadi kayak kacangan banget. Ya? Iya, ini ada satu pasangan calon yang merasa dapat support dari pemerintah dan kemudian pemerintahnya kok lebih fokus
memenangkan pasangan calon ketimbang ngurus hal-hal yang teknikal kayak gini nih. Yang penting untuk membangun persepsi bahwa pemilu itu adil, pemilu itu jujur, dan bisa dipercaya. Dan itu undang-undang loh. Langsung bebas rahasia. Umum bebas rahasia. Rahasianya udah kejebol tuh. Iya. Gitu loh. Iya. Iya betul, Mas. Nah, itu kan melanggar undang-undang. Kalau kita cek misalnya beginilah, kita bandingkan tentu saja tidak apple to apple, tapi proses kurang lebih ada miniatur gambaran lah. Kalau teman-teman misalnya ingat di 2 pemilu terakhir ada teman-teman independen yang ngawal suara pemilu lewat situs sendiri namanya Kawal Pemilu. Iya. Ainun dan kawan-kawan itu dari Singapura kan, tinggal di Singapura. Mereka kawal pemilu. Gue pernah tuh di Twitter dialog sama dia pendek gitu. Gue cuma penasaran waktu itu kan, ini kan kawal pemilu itu pasti nggak semua orang happy tuh sama kawal pemilu. Pasti digangguin lah, hacker lah dan lain sebagainya, pasti berusaha digangguin. Tapi anteng tuh kawal pemilu sampai sekarang itu reliable gitu loh. Kita bisa andalkan, kapanpun kita akses ada gitu loh pada saat dibutuhkan. Sampai pers ngerujuk ke situ gitu loh ya. Gue tanya, Mas ini dibangunnya modal berapa? 20 sekian juta. 20 juta? 20 sekian juta. Itu diakses sama orang di seluruh dunia dan anteng-anteng saja. Dan tentu saja kita harus ngitung dia udah digangguin sama banyak orang. Iyalah kayak bank lah. Bank itu kan juga dibangun dengan secara profesional, tapi datanya kan harus dijagain bener. Budget membangun IT-nya bank ya gue nggak yakin sebanyak KPU atau barangkali mungkin lebih besar. Tetapi setidaknya kalau proses collecting data, proses processing data nanti kemudian melewati sistem IT, dan sistem IT-nya ini kehilangan kepercayaan. Lah itu. Ini kan bahaya banget, bro. Kita nggak ngelihat ada mitigasi risiko di sini. Oke. Gitu maksud gua. Artinya ya semua sistem berisiko. Semua sistem bisa saja ditemukan dijebol atau apa. Tapi ketika itu terjadi, kita ngelihat ada sesuatu yang dilakukan. Ini kita nggak ngelihat apa-apa. Iya, atau gimana ya? Iya gitu. Atau mundur kan ketua KPU nah gitu. Itu maksud gua. Ini banget lah. Maksud gua lem banget lah. Karena gini, gua bener-bener gua setuju sama lo bahwa lo bayangin ini proses pemilu ini diawali saja sudah agak dalam tanda kutip gunjang-ganjing lah. MK lah yang mengubah undang-undang, kemudian akhirnya memberikan peluang pada anak presiden jadi cawapres, kemudian isu keterlibatan aparat, ada intimidasi dan segala macam, dan ini sudah dibicarakan banyak orang. Sekarang ujung tombak dari pemilu juga jebol, bro. Iya, KPU-nya itu. Gue nggak ngerti ini skenario macam apa. Gitu loh. Kita di sekitar pemilu ada kasus-kasus di sekitar pemilu yang besar-besar. Kalau kita ingat itu di Amerika ada terkenal itu Watergate, ada filmnya All the President's Men. Tahun 70-an, dekade 70-an awal lah. Waktu itu Nixon kan, kemudian ini kan mulainya simpel. Dari kasus kalau lihat di filmnya itu kita bisa kronologinya kita bisa ngingat. Jadi nggak sengaja satpam gedung sebelah itu ngeliat kok ada orang nyenter-nyenter ya di sini. Ada di gedung sebelah. Iya, gedung sebelah. Nah, gedung sebelah itu tempat siapa? Nah, itu belum ketahuan awalnya. Orang cuma curiga kok ini kantor udah gelap, nggak ada aktivitas, tapi kok ada cahaya senter-senter begitu gerak-gerak. Curiga lah dia. Maling lah ya. Ngapor kan? Lapor polisi. Tahu-tahu digerebek maling, awalnya dikira maling. Bener ada orang. Nggak tahunya itu adalah orang yang ditugaskan untuk naruh alat sadapan. Bukan maling? Di kantor Partai Demokrat. Bukan maling ternyata. Dan ini melibatkan Presiden Nixon. Ini yang membuat Presiden Nixon sampai mundur kan. Watergate namanya. Karena dia ketahuan menyadap lawannya. Jelang kampanye. Nah ini kan bermula dari kasus kecurigaan sangat kecil misal. Itu ada maling apa gimana sih? Awalnya kan gitu kan. Nggak tahunya pas digerebek loh. Ternyata bukan maling, ini kasus besar gitu loh. Sama kayak kemarin kasus Hillary yang lawan Trump itu yang akhirnya kebongkar email-emailnya sama Rusia ya. Sama Rusia dan lain sebagainya. Nah maksud gua, kita tidak bilang bahwa ini kasus yang serupa. Tapi maksud gua jangan. Tapi ini lebih besar loh bro. Loh iya. Data kita loh. Loh iya. Enggak, artinya kita tentu saja nggak bisa bilang ini kasus yang serupa. Tapi maksud gua jangan remehkan persoalan-persoalan seperti ini gitu loh. Ini soal kepercayaan. Iya, kan gini bro, kita ini punya undang-undang data kan, undang-undang perlindungan data. Itu saja. Ada konsekuensinya loh. Ada konsekuensinya. Kalau misalnya ada satu lembaga yang kita percayakan untuk mengelola data kita, memanfaatkan data kita untuk tujuan-tujuan bernegara, kita oke lah. Sama kayak kita ke bank. Kan bank bisa memanfaatkan data kita untuk
rekening kita dan lain-lain. Nah, ini lembaganya adalah KPU. Seluruh orang Indonesia yang punya hak pilih menitipkan data di situ untuk dikelola, dan kemudian KPU menjadikan basis ini sebagai siapa yang punya hak. Kalau ini jebol, pertama undang-undang perlindungan data sudah dilanggar. Kelihatan tuh ada pelanggaran serius. Yang kedua, undang-undang pemilu tentang kerahasiaan, tentang pentingnya data ini ke masyarakat. Yang ketiga, yang juga penting adalah outputnya, hasil pemilu nanti. Kalau prosesnya lo nggak proper, lo nggak bisa yakin. Gimana outputnya kita bisa yakin? Betul. Dan dalam soal seperti ini, perlindungan data misalnya, yang kena konsekuensinya itu bukan cuma yang ngejebol. Tapi yang teledor, megang data tapi bisa dijebol. Nah itu dia. KPU dalam hal ini. Iya. Lo secara pribadi ya, misalnya lo nge-tweet lah, KTP gue lo tampilin, lo bisa dihukum. Iya dong. Ini lagi yang ngumpulin. Dan jangan salah loh, kalau kita ke bank itu kan kita menyerahkannya dengan sukarela. KPU itu tidak ada unsur kesukarelaan. Kita mau tidak mau ngikut aturan kan. Hanya KPU yang boleh. Lu suka apa nggak suka sama KPU, lu harus ikut. Beda sama bank. Gua nggak suka sama bank ini, gue pilih bank lain deh. Itu kan kerelaan kan. Kalau KPU enggak. Itu artinya lebih berat harusnya posisinya. Iya. Kalau gue sekarang yang ngelihat ya, mestinya memang KPU menunjukkan, gue setuju sama lo, menunjukkan bahwa ini problem serius. Dia juga harus menunjukkan kepada publik bahwa oke, gue kejebol sekarang, tapi bagaimana mitigasi gue agar proses berikutnya nggak ada lagi di kejebolan kayak gini. Ini nih, gitu loh. Ini pertanggungjawaban kami. Bahkan kalau perlu undang para ahli IT gitu ya, ahli security IT untuk mengaudit. Kenapa ini jebol? Minimal lembaga independen lah, ahli-ahli lembaga independen untuk melakukan audit IT KPU. Kalau enggak bahaya banget, bro. Harus audit. Kita dulu ingat ada, ya kalau mungkin kalau anak-anak internet ini bilangnya godfather of internet di Indonesia lah. Ono misalnya, Purbo misalnya. Dan dia kan pernah ngurusin server KPU dan lain sebagainya semacam itu kan. Setidaknya murid-muridnya dia. Bisa lah. Gercep gitu loh, Mas Ono, silakan datang ke sini. Banyak lah, ahli-ahli dari ITB itu banyak banget. Dan yang kedua, setiap kali pemilu, kita selalu ada isu ini nih. Ada isu gini, tapi waktu pemilu lalu dilemparkan ada isu berapa data, satu kontainer data, tapi ternyata hoax. Itu artinya KPU kita kredibel. Betul. Yang melempar waktu itu pendukung Prabowo kan, melempar ada satu kontainer data ternyata hoax, dan akhirnya dia di penjara, ditangkap. Artinya bahkan ngomong tentang data yang palsu saja, itu bahaya. Satu kontainer data itu sensitif terhadap keberlangsungan pemilu. Dan polisi melakukan penangkapan, proses hukum. Ini data kita beneran jebol, bro. Ini kayak pin ATM kita kesebar mana-mana gitu loh. Iya, ini main-main banget ini. Dan bahaya, menurut gua gini deh. Setidaknya KPU itu minimal ada dewan DKPP ya. Itu manggil DKPP, memanggil semua komisioner KPU. Ini ada apa? Tanya sidang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mitigasinya agar kembali lagi kepercayaan publik. Kita udah nggak percaya sama MK kemarin. Sekarang mau ditambahin. Kepercayaan kita sama MK, outputnya adalah kepercayaan kita pada orang yang diuntungkan dari keputusan MK itu juga sampai sekarang jadi bahan pertanyaan. Gitu loh. Belum kelar nih. Tiba-tiba nambah KPU lagi persoalan. Gini. Belum kelar juga. Jangan-jangan ini skenario agar pemilu ditunda. Seneng banget dong presiden. Kalau pemilu ditunda, presiden nambah lagi, bro. Enak. Nah, ini mengerikan banget negara ini. Iya, betul. Dan teledor sekali. Belakangan kita ngeliat kok negara ini teledor sekali ya memelihara apa-apa. Iya, padahal Pak Prabowo nggak ada hubungannya sih, tapi setidaknya untuk menambah anggaran pertahanan saja, nambah utang 300 sekian triliun lagi, utang luar negeri, cuma untuk departemennya Pak Prabowo. Harusnya kan kalau pertahanan modern itu udah termasuk yang online tuh. Iya, termasuk yang kayak gini. Ini kalau pertahanan kita jebol di sini,
kita banyakin senapan sama tank Iya. tapi jebolnya di pertahanan IT. Betul. Masa kita mau tembakin servernya KPU? Ini bahaya nih bro. Gue Banget, Bang. setuju. Ini warning buat kita, warning buat KPU, warning buat semua. Satu-satunya untuk menjaga atau menjamin bangsa ini jalannya mulus ke depan itu adalah legitimasi Betul. hasil pemilu. Kalau hasil pemilunya tidak legitimate, tidak diakui, bukan tidak diakui ya, tingkat kredibilitas hasilnya rendah, itu nanti publik akan bertanya-tanya terus. Betul. Kasihan nanti pemilih atau katakanlah pemimpin berikutnya akan ada beban itu. Ya. Gitu. Dan warning itu buat pemerintah, buat apa, buat kita semua yang terlibat. Tapi yang paling penting adalah buat rakyat sih, buat publik, buat kita semua, orang biasa. Ya kita punya asumsi udah sistem negara ini taken for granted, udah berjalan dengan baik lah. Iya. Ini semuanya ada petugasnya, semuanya digaji gede-gede tuh, duit kita semuanya. Tiba-tiba, lah kok ini begini, kok ini begitu, kok ini teledor, kok ini jebol. Kan itu gampang banget tuh kalau datanya dipegang oleh salah satu paslon misalnya Iya. ya, dan dia punya akses untuk sembako misalnya. Ketika gue kurang di sini nih. Wah, hajar nih. Gua hajar pakai Si Eko sembako. Wah, gitu loh kan. Ini di daerah sini, Kecamatan Siti Manggopo, misalnya kurang nih, suara kita menurun. Sembako turunin ke sini. Kasih foto calon kita gitu loh. Beret, diturunin ke sini. Selesai. Mereka beroperasi. Ya kan itu gampang banget. Ilustrasinya gampang sih Mas. Kita semuanya main internet, main Instagram, main ngakses marketplace tiap hari. Iya. Lu sekali aja lu nyari sepatu gitu, sneaker, mau beli gitu. Udah lu buka Instagram ada iklan sneaker, buka Twitter ada iklan sneaker, buka TikTok ada iklan. Semuanya tahu kita lagi pengen apa. Padahal kita nggak ngomong sama cuma gara-gara nyari sekali doang. Lalu bayangin data pemilih sekarang dibombardir habis dia kan. Iya. Pantesan di Instagram gue keluar Mas Ganjar. Iya. Pak Mahfud itu lagi. Sama berarti. Ternyata menggambarkan hati. Perasaan kita. Oke, mudah-mudahan ada penyelesaian lah ya KPU ya, biar kalau begini langkah terus serius. bahaya. Ini warning buat teman-teman di KPU. Tunjukin dong keseriusan karena Anda dibebankan oleh kita semua, diamanahkan oleh kita semua, difasilitasi oleh kita semua, diberikan banyak sekali fasilitas, diberikan banyak sekali wewenang oleh kita semua untuk menjalankan agar pemilu ini baik. Ya, Kalau Anda kayak gini kerjanya, Anda mengecewakan kami. ingat ya, lembaga publik itu adalah milik publik, bukan milik pemerintah. Nah, itu dia. Persoalannya kalau para komisionernya dalam tanda kutip terkerangkeng kalau mereka punya hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran hukum. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh, tersandra. Tersandra. Iya, itu yang jadi bermasalah. Oke, Maki, terima kasih.